Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Presiden Joko Widodo menilai saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Bin Sarpanjaitan, agar Presiden terpilih Prabowo tidak membawa orang toksik ke pemerintahan adalah saran yang tepat. Sebelumnya Luhut berpesan kepada Prabowo agar berhati-hati memilih figur yang akan dimasukkan ke dalam kabinet yang mendatang. Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita, kata Luhut dalam pidatonya di Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriott, Jakarta pada hari Jumat 3 Mei 2024. Apakah yang dimaksud orang yang bermasalah adalah orang yang tak sejalan dengan kebijakan Luhut? Apakah pendapat tersebut cacat sejak asasnya? Apakah rezim kapitalis toksik adalah toksik bagi rakyat? Untuk emasnya kami terhubung dengan analis politik dan media ini Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Ya, Bung. Eh, orang-orang toksik yang disampaikan oleh Menko Marves, ya, ya ini Luhut Bin Sarpanjaitan, apakah tuduhan toksik ini bisa mengarah ke siapa saja, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita cermati ya dari sisi bahasa ya, toksik ya. Ini kan biasanya di bahasa pergaulan ya. Kalau kita ke anak-anak muda itu kan pergaulan yang toksik atau lingkungan kerja yang toksik ya. Misalnya kita kerja di perusahaan ataupun di dalam komunitas lembaga tertentu. Nah, memang yang disampaikan oleh Pak Luhut ya terkait dengan orang-orang toksik ini kan orang yang sebetulnya juga ini adalah bahasa politik ya ditujukan kepada siapapun yang akan mencoba untuk menghalangi ya lajunya sebuah pemerintahan ya. Ibaratkan yang selama ini dianggap toksik itu kan para pengkritik ya. Seolah-olah itu juga racun dan sebagainya, tidak banyak bekerja tapi banyak bicara. Nah, seolah-olah hal itu. Nah, karenanya pesan ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa apa yang selama ini digagas oleh pemerintahan sebelumnya, ya ini mungkin pemerintahan Presiden Jokowi dan nanti juga akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih, ya ini merupakan sinyal bahwa apa yang sudah dilakukan oleh rezim Presiden Jokowi ini selayaknya dilanjutkan begitu ya. Tidak dirubah-rubah ataupun tidak dihalangi bahkan tidak dihentikan beberapa program-program yang selama ini menjadi prioritas. Nah, kan juga sebelum jauh sebelum adanya Pilpres ataupun juga kan banyak pesan-pesan yang juga disampaikan oleh rezim saat ini ya ini bahwa seharusnya pemerintah nanti adalah pemerintahan yang berkelanjutan ya bukan perubahan kan begitu ya. Apalagi mega proyek, kemudian juga mimpi-mimpi yang dibangun semasa Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini kan juga banyak yang mimpi besar yang juga belum terwujud. Nah, karenanya bisa jadi eh, apa yang disampaikan terkait dengan orang-orang toksik ini juga menyasar ya kepada siapapun yang mencoba untuk menghalangi, mencoba untuk senantiasa memberikan kritik, dan juga tentunya kepada yang selama ini ya oposisi, kan begitu. Karena kita juga melihat bahwa Presiden Biden pun juga nak mewacanakan hal-hal yang luar biasa, misalnya kementerian ini jumlahnya 40 ya. Ada juga presidensial club ya tempat kumpulnya presiden misalnya untuk merekatkan eh, mantan-mantan presiden dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Bahkan sebenarnya bahasa simbolik dari toksik ini kan kayak kalau kita kaitkan dengan politik ini merujuk kepada siapapun ya orang-orang yang tentunya saat ini atau nanti ke depan menjadi oposisi dan
menjadi pengkritik sejati. Seperti itu Mas Nang. Baik, Bung Hanif, apakah pendapat yang nggak sejalan dengan pemerintah ini adalah toksik itu memang ucapan yang memang udah salah dari asasnya, seperti itu, Bung? Ya, sebetulnya ini kan bentuk ketakutan ya. Jadi contoh ya, kalau kita kaitkan dengan bahasa komunikasi saja ya, bahwa kita tentunya kan ingin bersama dengan orang yang kita cintai kan begitu ya Mas Nanang ya. Kita memilih pasangan hidup itu kan memilih orang yang kita cintai dan sebagainya. Nah, apalagi ini kalau kita lihat dari sebuah pemerintahan kan begitu ya. Nah, orang yang dianggap toksik ini kan orang yang racun ya. Ya, orang yang suka ngembosin kan gitu ya. Ngapain ya? Ini membangun misalnya ibu kota negara, pindah segala macam. Nah, ini kan gembosin ya. Ini kan Hmm. kalau dalam circle mereka ya, itu kan wah ini orang-orang tahu nggak malah mendukung, nggak mau mensupport kan gitu ya. Nah, sebetulnya ini berkaitan dengan cara berpikir saja ya. Bukan berarti cacat sejak asasnya, tapi ini sebenarnya bentuk kekhawatiran kan gitu ya. Terkait dengan nanti orang-orang yang diajak bekerja sama. Lah, biasanya di dalam sistem politik demokrasi itu kan kita kenal dengan namanya koalisi dan oposisi. Kan begitu. Oposisi mereka yang diajak bekerja sama di dalam sebuah pemerintahan. Nah, adapun eh, itu kalau koalisi ya diajak pekerjaan dan sebuah pemerintahan sementara oposisi ini kan orang yang berada di luar pemerintahan ya kadang-kadang mereka juga masuk ke pemerintahan tapi memposisikan sebagai orang yang memberikan koreksi ya memberikan kritik masukan dan sebagainya yang seolah-olah itu berseberangan ya. Padahal ya sebetulnya ini adalah mainan ya, permainan di dalam sistem demokrasi yang sudah sejak ada ya, sejak ada sejak dulu sejak asasnya ya, ini adanya koalisi dan adanya oposisi. Nah, ini yang menarik sih bahkan cenderung pemerintahan demokrasi itu kan inginnya itu sejalan gitu ya. Kalau bisa tidak ada oposisi. Ya, kan begitu ya. Inginnya ya senantiasa berkoalisi dan sebagainya. Nah, kalau kita cermati juga cara berpikir ini juga cara berpikir yang kurang tepat juga kan gitu ya. Ya, seolah-olah ya nanti kan bisa menjadikan siapapun yang kita jadikan penuh dengan prasangka ya. Saya cocok nggak ya ini? Dan juga itu nanti meniadakan profesionalisme kan begitu. Misal ya ini contoh aja ya. Eh, Pak Anies misal ya dulu sebagai Menteri Pendidikan di masa rezim Jokowi ya. Nah kemarin menjadi eh, pesaing dari Pak Prabowo misalnya. Nah, tapi secara profesional misal Pak Anies punya kemampuan dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Tapi kemarin berseberangan ya bisa jadi ini dianggap toksik ya. Kalau nanti masuk kepada eh, pemerintahan ya. Nah, kan begitu. Belum lagi nanti tuduhan-tuduhan yang lain ya, misalnya tuduhan radikal dan sebagainya ya kepada orang tertentu. Nah, karenanya hal-hal semacam ini tentu kurang tepat ya kalau disampaikan oleh ini. Makanya ketika ditanya Presiden Jokowi itu kan dalam sebuah pemerintahan itu kan dia tanya saja kepada Pak Luhut yang mengucapkan siapa yang dimaksud toksik kan gitu ya. Nah, ini kan bahasa umum kan begitu ya. Masih belum menjadi khusus sehingga semua bisa mentafsirkan siapa yang dianggap toksik dan cara berpikirnya juga cara berpikir yang kurang tepat sebagai seorang negarawan seperti itu, Mas. Baik, Bung Hanif, berbicara tentang LBP ini kan banyak yang mengkaitkan dengan Cina dan Amerika Serikat, ya. Nah, apakah memang nanti ke depannya ini Cina dan Amerika Serikat akan kembali mendominasi penguasaan sumber daya alam di Indonesia, Bung Hanif? Ya, tidak hanya kembali ya. Itu kan kelanjutan, Mas ya. Coba kita tengoklah beberapa peristiwa ya maupun juga pengelolaan sumber daya alam di negeri ini kan gitu ya. Sudah berapa tahun eh, lamanya ya konsensi pengelolaan sumber daya alam yang sebetulnya kalau kita cermati tidak boleh ya sumber daya alam yang milik rakyat ini dikelola oleh asing kan gitu ya. Seharusnya negara itu hadir mengelola dan hasilnya itu diberikan kepada rakyat agar rakyat ini makmur dan juga sejahtera dalam pendidikan, dalam sandang, pangan, papan, kesehatan ya, dan juga keamanan tentunya. Nah, ini yang kita cermati. Bahkan memang kepentingan Cina maupun Amerika untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu
sudah sejak dulu kan gitu ya kan. Amerika bahkan semenjak masa Presiden Soeharto ya, kita cermati Freeport, bahkan Freeport mau diperpanjang lagi sampai beberapa puluh tahun ke depan. Nah, belum lagi juga kebutuhan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Cina yang mengeksploitasi kayak nikel dan sebagainya ya kan, di daerah Sulawesi, Morowali dan di beberapa yang lain maupun mereka juga masuk kepada minyak kan gitu ya. Nah, ini kan sudah fakta di depan mata kita kan gitu loh ya. Ya siapapun rezim ya, selama itu di dalam sistem politik demokrasi ya, apalagi juga ini kepentingan dengan internasional ya katakan oleh Amerika dan Cina, maka ya ini selamanya akan tetap terjadi ya kecuali ya seorang pemimpin negara itu berani mengambil tegas untuk apa? Mengambil alih pengelolaan sumber daya alam itu. Apakah bisa? Sangat bisa, ya kan? Karena kita juga sudah mampu secara infrastruktur, ya, secara SDM yang mengelola, ya, banyak juga intelektual, ya, yang mampu untuk memberikan saran dan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya kebijakan pemerintah saat, tapi juga pemerintahan ke depan gitu ya. Kenapa? Karena sistemnya masih sama. Mas Nanang ya dan juga pemirsa, sistem politiknya demokrasi dan juga ekonominya masih ekonomi kapitalis yang memang di dalam pengambilan sistem ekonomi kapitalis itu kan kalau terkait dengan sumber daya alam itu kan diserahkan kepada pasar apalagi itu dieksploitasi oleh eh, asing ya. Berbeda dengan memang di dalam Islam yang memang kepemilikan sumber daya alam itu milik umat ya milik rakyat yang itu harus dikelola negara dan diberikan hasilnya diberikan kepada rakyat ya untuk sebesar-besar kemakmuran kesejahteraan tadi. Nah, seperti itu Mas Tan. Baik, Bung Hanif, apakah rezim kapitalis saat ini yang bersembunyi di bawah jargon pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sudah waktunya nggak diberi panggung lagi ya? Karena memang mungkin faktanya ada yang banyak mengatakan mementingkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan rakyat. Nah, lantas bagaimana solusi dalam Islam, Bung Hanif? Ya, memang ini kan rezim kapitalisme ya yang merupakan mengadopsi sebuah ini ya pemisahan agama dari kehidupan ya dan juga senantiasa mengedepankan nilai-nilai materi ya atau keuntungan. Nah, ini saat ini tampaknya juga mengalami ya degradasi ya kepercayaan publik. Nah, kita juga sudah melihat sistem rezim kapitalis ini kan juga telah mengalami apa ya goncangan ya di dalam politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Contoh kita dari dalam politik, politik yang jual beli ya, kong kali kong. Kemudian juga apa nepotisme, korupsi, kolusi ya. Bahkan seabrek masalah politik itu juga terjadi ya. Bagaimana kecurangan misalnya ya. Kalau beberapa pendapat dari apa ahli politik dari internasional mengatakan memang eh, pemilu di Indonesia itu prosedural tapi curang gitu ya. Itu dikatakan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Ini juga menunjukkan ya apakah seperti ini dalam pengelolaan sebuah negara. Belum lagi kita ngomongkan masalah hukum yang itu bisa diperjualbelikan ya. Masalah ekonomi juga tambah runyam ya, utang yang menumpuk ya, pengelolaan SDA yang itu diserahkan kepada asing ya, kemudian juga adanya ketimpangan ya di tengah-tengah masyarakat ya, dan juga kemunculan krisis ekonomi ya dari waktu ke waktu. Nah, ini tampaknya juga tidak boleh diberikan panggung ya, karena sebuah bangsa atau pengelolaan negara itu juga perlu ada sistem yang baik. Nah kan dan sistem ekonomi kapitalisme maupun politik demokrasi dan juga hukum yang liberal ini kalau kita lihat ini seperti lingkaran setan kan gitu ya. Nah, makanya benar siapapun yang masuk kepada sistem ini ya yang mungkin awalnya malaikat bisa jadi setan karena ini lingkaran setan kan gitu ya. Nah, semua saling mempengaruhi ya kepentingan, kebijakan, pengaruh dan sebagainya. Nah, karenanya ini rakyat ya juga perlu berpikir keras lagi ya bahwa berharap kepada rezim kapitalis itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan problem-problem di dalam kehidupan ya.
dan juga akan menjadikan masa depan bangsa itu lebih suram lagi kan gitu ya. Meskipun gagasan-gagasan mereka seolah-olah futuristik ya. Gagasan mereka seolah-olah apa? Ingin menjadikan sebuah negara yang itu maju ya, Indonesia maju misalnya. Tapi selama sistem yang dipakai adalah sistem kapitalis liberal dan juga sekuler ini, maka tidak akan terjadi perubahan. Yang terjadi apa? Rakyat akan menjadi objek pesakitan gitu ya, menjadi objek. Nah, inilah saatnya rakyat itu menjadi subjek pelaku ya. Pelaku apa? Pelaku perubahan. Ya. Pelaku apa? Untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Nah, karenanya sebagai pesan terakhir dan juga penting kepada rezim yang nanti akan berkuasa, kalau Anda sebagai seorang Muslim ya, dan saya yakin ya, bukan kalau Anda ya, dan saya yakin beliau adalah seorang Muslim, maka di dalam Al-Quran ketaatan itu kan kepada siapa? Ya, atiullah wa ati rasul ya. Ya, sebelum kepada Amri kan ketaatan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bukti ketaatan penguasa ya kepada Allah dan Rasulnya itu dengan cara apa? Yang pertama adalah mengambil syariat Islam secara menyeluruh ya, khususnya dalam pengelolaan berbangsa, bernegara dan juga menerapkan hukumnya. Nah, yang kedua adalah menjadi penguasa yang mengurusi urusan rakyat baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Yang ketiga adalah menjadi penguasa yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan rakyatnya ya, serta menjamin kesehatan, pendidikan, ya kan, kemudian keamanan itu betul-betul terjamin di negeri ini. Ya, kita juga melihat, masya Allah ya, problem-problem itu sangat sistemik ya. Wanita mati di dalam apa, di koper dibuang, pembunuhan, mutilasi, ya seabrek problem yang ada terjadi. Nah, ini diakibatkan apa? Karena negeri ini sudah jauh dari Allah dan Rasulnya. Karena itu kepada penguasa, ya maka ambillah syariah Islam secara kafah ini. Insya Allah hidup Anda berkah, negara Anda berkah, dan cita-cita baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu bisa terlaksana. Tidak hanya Indonesia maju, tapi Indonesia akan melaju ya, menjadi negara yang hebat ketika mengambil Islam sebagai sebuah jalan kehidupan seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan inspirasi untuk mau negeri ini lebih baik lagi. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilaf Anus yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Hanif Kristianto. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.